C'est exact.
Proses cara ngague ki ya? Ya Telegram. Malam semua. Terdengar suara saya? Halo Bang Jos, dengar gak Bang Jos? Ya, oke, terdengar. Suara saya terdengar nih? Ya, terdengar Bang Jos. Oke. Sambil nunggu yang lain ya. Ya. Udah kelihatan ya Bang Jos? Klik. Oke Jos. Oke. Oke. Kita mulai 1 menit lagi ya. Ya Bang. Ada yang mau bertanya enggak? Langsung. Boleh aja. Nyalain dulu laptopnya Bang. Jangan lupa. Waduh, ya. Saya Ya. lupa lagi ya. Laptopnya kemana ya? Mana nih yang lain ini? Tampaknya yang lain ada kerjaan kali ya. Banyak loh yang Kayaknya sih. dan 30 orang loh. Bikin kopi dulu Bang Jos. Silakan. Lanjut. Siapa yang udah pernah ikut mentoring saya sebelumnya di sini? Yang Shopee. Saya awam belum pernah ikut nih. Pertama Belum kali pernah nih Bang Jos. Oke. Yang lain udah ada yang pernah ikut? Kak Purnama pernah ikut? Pernah, Sopi. Shopee pernah? Pernah. Yang itu, yang mana ya? Yang Oh, jadi kamera bisa dipakai. tapi bukan yang buku. Bukan yang buku. Yang mentoring? Mentoring. Apa? Bulan berapa? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Diperdalam lagi. Oke, Kak Ari Purnama. Siapa lagi? Iya, Mas, aku pernah? pingin KLB-nya Bang Jo sebenarnya sama affiliate. Baik, Bersyukur kali mantap. dipakai. Ya, betul sekali. Mantap Anda. Itu memang cara berpikir yang bagus. Dapat ya, lagi draw kayaknya. Ya, jadi teman-teman itu memang saya jujur aja sini buka-bukaan ya ke teman-teman ya. Itu hanya sekali loh saya buka. Gak akan lagi. Kalau Anda nunggu atau teman-teman yang nggak ikutan, nunggu lagi. Nggak akan saya buka lagi. Itu 10. 10 itu semuanya mentoring saya yang bayar. Yang berbayar. Iya. Dan itu rata-rata mahal-mahal. Jadi ya udah bersyukur lah. Makanya kemarin affiliate. Nah, affiliate kemarin kan nggak jadi ikut. Aduh. Oh. Affiliate itu udah sekarang affiliate itu kan mentoring affiliate itu udah sekitar 400 ribuan itu. Iya, kemarin kan 400 ribuan makanya. Jadi udah bersyukur aja gitu. Marilah kita bersyukur. Ya, oke teman-teman kita mulai ya. Selamat malam. Oke. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat juga ya, sehat-sehat selalu teman-teman. Ya, karena itu yang penting sebenarnya dari apapun. Nah, terus kemudian selamat juga teman-teman sudah ikut mentoring yang namanya saya gabung menjadi all in one digital marketing. Itu semuanya teknik digital marketing, materi-materi digital marketing yang tidak akan pernah lagi sesuai dengan janji saya
tidak akan pernah lagi akan saya buka di mana 10 materi saya itu saya kasih sangat murah begitu, nggak akan lagi. Kalaupun suatu waktu saya akan buka lagi mentoring dan digabung gitu ya, itu paling cuma 2 gabungnya, misalnya Shopee sama Lazada kayak gitu. Paling 2, paling maksimal 2 atau 3 gitu. Jadi beruntung ya, selamat buat teman-teman, beruntung sekali Anda bayar tuh cuma 647.000 tapi dapat materi sebanyak itu ya. Terus kemudian nanti kita akan ada 3 kali pertemuan, hari ini, besok dan lusa. Jadi 2, 3 dan 4 Februari ya. Nanti teman-teman silakan persiapkan. Nah, fokus pertemuan Zoom-nya itu tetap belajar marketplace. Shopee, terkhususnya Shopee, tapi nanti ada yang Lazada di hari terakhir itu boleh teman-teman sharing, saya sharingkan tentang Lazada. Kalau teman-teman mau belajar lagi lebih detail, itu di tutorialnya sudah ada. Nah, setelah itu kalau misalnya nih teman-teman mau belajar affiliate, mau belajar YouTube, mau belajar yang list building, mau belajar yang lain pun, itu semua tutorialnya sudah ada lengkap dan teman-teman boleh bertanya di grup tentang hal itu. Contoh nih, tadi Kak Purnama bilang ya, aduh saya pengen banget yang affiliate-nya sama list building-nya gitu ya. Boleh nanti misalnya bulan depan gitu ya, atau minggu depan atau berapa hari lagi gitu. Nanya gitu, Bang Jos, yang affiliate itu yang misalnya video sekian saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Ah itu boleh. Jadi teman-teman 10 materi itu teman-teman boleh tanyakan. Jadi bukan hanya Shopee dan Lazada nanti. Paham ya? Tapi pertemuan live Zoom-nya ya 2 hari lah kita bilangnya 2 hari itu fokusnya di Shopee, lebih fokus ke Shopee. Yang hari ketiganya nanti Lazada gitu. Siapa yang nggak ngerti coba tanyain. Dan saya harap teman-teman interaktif. Saya pinginnya saya itu jadi teman-temannya ya teman-teman semua. Jadi teman lah kita. Jangan seperti guru sama murid. Kalau guru sama murid pasti teman-teman tuh merasa jauh gitu. Ya. Saya berharap seperti itu. Nah, sebelum kita mulai yang Shopee-nya nih, siapa yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo. Lengkap? Udah nggak ada yang mau ditanya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke, ini saya mute dulu ya semuanya ya. Oke. Saya mute dulu. Nah, ini langsung aja saya share tentang yang Shopee-nya. Ya. Oke. Ini teman-teman dari judulnya aja ya. Bisnis online, marketplace, ujung tombak transaksi online. Jadi teman-teman, kalau teman-teman juga selalu cek di Facebook saya, sebenarnya kemarin saya udah sempat share juga satu berita yang bagus, di mana transaksi di marketplace itu ternyata menyentuh angka 300-an triliun teman-teman. Bukan 300 juta, bukan 300 miliar, 300 triliun. Itu banyak betul itu, duit semua. Nah kalau saya mengatakan 300 triliun terjadi transaksi di marketplace, harusnya teman-teman mulai berpikir berarti saya ini bisa ngambil peluang di dalamnya. Bayangin aja tuh transaksi di dalam terjadi ya, di dalam marketplace itu sampai sebesar itu. Masa iya kita nggak bisa dapet tuh paling tidak omset sebulan entah 10 juta, entah 20 juta, masa nggak bisa? Nggak mungkin banget kan? Bayangin harus mampu membayangkan teman-teman uang 1 miliar, uang 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun sampai akhirnya 300 triliun itu berputar di marketplace. Bisa bayangin? Masa iya sih kita nggak bisa omset sebulan itu 10 juta, 20 juta omsetnya. Atau gampangnya gini deh, dapat untung setiap bulan dari marketplace 5 juta sampai 10 juta. Masa nggak bisa? Iya kan? Padahal uang yang berputar itu sampai 300 triliun. Nah itu penting banget teman-teman. Karena kalau teman-teman misalnya nggak mampu membayangkan itu, ya Anda akan menganggap cuma berita-berita doang ini ya berita-berita doang gitu. Oke?
Paham ya? Sip. Nah, kita mulai nih, teman-teman. Apa itu bisnis online? Bisnis online itu ya atau niaga lah gitu ya. Bisnis niaga. Kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Itulah bisnis online, dagang intinya. Cuman karena bisnis online, maka dia nanti fokusnya di online atau yang berkaitan dengan internet. Pahami teman-teman. Oke? Kalau nanti ada yang nggak jelas, tanyain. Ya, boleh bertanya, silakan. Oke? Jadi semua bisnis, usaha yang Anda kerjakan menggunakan WA, Facebook, YouTube, Instagram, ya, Twitter atau apapun berkaitan dengan ada internetnya, itu namanya online, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke? Dan pertanyaan saya sekarang adalah apa yang hari gini bisnisnya nggak online? Coba saya tanya. Supaya Bapak Ibu tahu, Alfamart ya, Alfamart itu aja ada yang namanya Alfacart, di mana kita bisa membeli dari Alfamartnya itu dari Alfacart-nya itu. Pernah tahu? Atau Anda masih hanya belanja dari Alfamart apa? Toko Alfamart aja? Ini saya tunjukin kepada teman-teman supaya Anda ngerti teman-teman. Sudah zamannya supaya teman-teman tuh mulai berpikir ya bahwa ini nggak main-main gitu. Nih ya, saya tunjukin ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Tuh, mana nih? Bentar ya, saya tunjukin. Jadi dengan saya tunjukkan peluang-peluang seperti ini, teman-teman nggak bingung lagi. Nah ini udah kelihatan? Kelihatan teman-teman? Ini punyanya Alfamart, namanya Alfacart. Ini kita bisa belanja dari sini secara online sebenarnya di Alfamart nih. Semuanya ada di sini. Jadi nggak harus ke Alfamartnya lagi. Bayangkan yang konvensional aja dulu Alfamart tetap lama-lama jadi online dan ada flash sale-nya juga teman-teman. Lihat. Sip. Oke. Dan satu hal lagi yang paling penting teman-teman ketahui. Sejak adanya pandemi itu semuanya beralih teman-teman. Yang ngajarin online, yang bisnis online, yang konvensional pindah semua. Terbukti nggak? Terbukti. Pindah semua. Kemana yang paling gampang pindahnya? Marketplace. Ya, Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Kenapa? Karena itu udah jadi teman-teman. Tinggal make doang. Anda nggak perlu sibuk lagi bikin website. Anda nggak sibuk lagi beli hosting, domain, segala macam nggak sibuk. Udah tinggal buka akun di Shopee, buka toko, tinggal cari barang, jualan. Sip? Mantap? Mantap ya? Oke lanjut. Apa saja yang diperjualbelikan secara online? Ini teman-teman, yang pertama itu ada produk barang. Produk barang itu ya baju, tas, celana, sepatu, alat rumah tangga, dan lain-lain. Mainan anak, payung lah, segala macam. Semua barang bisa. Anda cek aja, di Shopee itu ada semua barang ada di situ. Ya, sampai tusuk gigi, ya, korek kuping, cotton bud itu ada di situ teman-teman. Ya, jadi semua bisa dijual. Kemudian produk jasa, ya itu juga bisa dijual. Pembuatan website, desain, admin, pembuatan artikel, banyak sekali. Itu bisa dijual juga, cuman tempatnya beda, bukan di Shopee. Tapi prinsipnya 3 barang ini bisa dijual di dunia online. Barang, jasa, produk digital. Produk digital itu software, aplikasi, tools, e-course, tutorial, dan lain sebagainya. Itu bisa dijual. Sampai di sini dulu teman-teman. Apa yang nggak dipahami? Coba teman-teman tanyakan. Intinya ya, cuma ada 3 barang yang bisa dijual secara online. Barang, ya, jasa, sama produk digital. Sekarang pertanyaannya adalah Anda mau jual apa? Itu dulu. Kalau Anda bilang, oh iya Bang Jos, saya mau jual jasa saya. Jasa apa? Desain. Anda nggak cocok masuknya di Shopee. Gitu teman-teman, supaya paham. Jadi cuma ada 3 dia. Yuk, yang nggak ngerti coba ditanyain. Saya kasih waktu nih. Misal ya, Anda mengatakan bahwa Bang Jos, saya mau jualan baju deh. Barang. Benar ya? Barang. Berarti bisa di Shopee. Oke.
Misalnya Anda katakan, oh Bang Jos saya mau jualan kursus lah. Nggak bisa di Shopee. Tidak bisa. Bisa kalau Anda buatnya dalam bentuk CD. Nanti CD-nya dijual. Oke. Nah, siapa yang di sini mau bertanya teman-teman tentang produknya dulu? Clear semua ini? Paham semua? Oke, kalau paham saya lanjut ya. Kalau nggak paham di unmute aja, unmute aja. Ini Bang, saya mau nanyain yang apa tuh produk digital Bang? Nah, Saya kan belum Mas paham Fahmi, produk ayo apa? belum paham yang kalau misalkan produk digital di ya kayak di Shopee gitu. Saya belum Nah, paham produk kalau digital ya, lihat saya jelasin tentang ya, produk digital nih. ya, Nih, ini Shopee-nya saya buka nih ya, ini Shopee. ya. Kalau di Shopee jual produk digital, bentuknya itu kebanyakan ya, bentuknya itu e-book atau CD itu ya. Nih ya, misalnya apa nih? Tutorial memasak misalnya. Atau misalnya e-course apalah ya. Tapi kita coba dulu ini ya. Ini coba dulu nih. Nah ini termasuk produk digital nih Mas Fahmi. Dia buat dalam bentuk CD, ya kan? Nih video tutorial Angular, Node dan seterusnya. Ini, ya. Terus ini produk digital dia, tapi dibuatnya dalam bentuk CD. Ini contohnya personal ya. Nih yang tutorial, kecuali buku ya. Kalau buku kan barang ya. Kalau buku kan barang, ya. Dia dijualnya biasanya dalam bentuk CD. Tutorial. Nah, itu produk digital. Bisa dijual di Shopee? Masih bisa karena ada barangnya kan, CD-nya gitu. Bisa. Oke. Apalagi? Kalau misalkan berbentuk file itu masih masuk nggak Bang? Oke, sebetulnya masih bisa diakalin. Sama seperti jual pulsa, betul nggak? Pulsa kan Iya, nggak jual ada pulsa. fisiknya. Gimana Iya. itu? Bisa juga Iya. sebetulnya. Nanti kan dia berkaitan dengan ongkos kirim. Iya. Ya kan? Nah, itu boleh. Tinggal dilaporkan ke Shopee-nya. Saya ini jualannya adalah contoh aplikasi. Aplikasi kan Iya. nggak ada juga. Paling cuma downloadan aja gitu kan. Link download gitu. Iya. Iya, Iya. itu lapor ke Shopee-nya. Nanti supaya di bagian ongkos kirimnya itu ada pilihan ongkos kirim ditanggung penjual gitu. Padahal nggak ada ongkos kirimnya gitu loh. Oh, siap. Oke ya, Ya, hubungan saya. Jadi produk digital boleh di Shopee, boleh. Tapi kalau jasa agak repot, agak ribet teman-teman. Hampir jarang sekali. Hampir nggak pernah saya lihat kalau yang jasa. Gitu. Jadi dia bisa dua ya. Kalau di Shopee barang sama produk digital itu masih bisa, masih memungkinkan. Oke, ada lagi? Sudah lanjut? Ya udah lanjut Bang. Lanjut ya. Iya. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman tinggal pilih barang atau produk digital. Nah, pertanyaannya mengapa harus online? Ini saya jelasin singkat aja. Tidak ada batasan waktu, teman-teman. Jarak dan tempat. Produk saya itu pernah dibeli, ya, ini kan bicara waktu ya. Pernah dibeli jam 10 malam. Pernah dibeli jam 2 pagi, jam 2 subuh. Gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu. Kemudian jarak, punya saya, produk saya pernah dibeli dari Aceh. Padahal saya tinggal Jakarta. Pernah dibeli dari Papua gitu. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu dibeli. Jadi jarak nggak masalah. Tempat iya sama juga, mau dimanapun bisa. Punya saya itu pernah dibeli orang dari Taiwan. Itu, tapi di luar Shopee ya, di luar Shopee. Intinya online sangat-sangat berpeluang gitu ya. Semua jadi lebih mudah teman-teman. Oh iya, Anda tinggal buka handphone, buka aplikasi Shopee, udah. Mau jualan bisa, mau belanja juga bisa. Dan sederhana. Order, bayar, kirim. Sesederhana itu. Kalau dulu kan kita ke pasar dulu, pilih lagi, nawar lagi segala macam ya. Itu dulu. Kalau sekarang udah nggak zaman, ya.
Walaupun masih ada, ya jangan bilang juga nggak ada. Masih, pasar tradisional masih ya. Datanya sangat besar, yes. Bapak Ibu teman-teman semua, datanya sangat besar. Shopee itu setiap bulan sekitar 90 juta sampai 100 juta kunjungan tiap bulan. Anda bayangkan itu, berarti sekitar 3 jutaan setiap hari. Kalau 3 jutaan dikunjungin orang, masa iya kita nggak bisa laku barang-barang misalnya 20 piece sehari. Nah itu yang teman-teman perlu pikirkan. Ya, datanya sangat besar sekali. Termasuk tadi yang saya katakan sekitar 300 triliun uang berputar di marketplace. Jadi luar biasa. Kemudian biaya relatif lebih murah bekerja 24 jam. Coba aja teman-teman. Anda bikin bubur ayam. Anda mau bikin usaha bubur ayam aja, itu harus keluarin uang berapa banyak. Bikin gerobak, beli ini itu segala. Di Shopee tinggal buka toko, udah. Tinggal buka toko itu gratis, nggak ada bayar. Bayarnya pakai KTP doang. Karena harus isi data. Ya udah pakai KTP, nomor handphone, nomor rekening, udah itu aja. Ya. Walaupun nanti akan ada biaya admin. Ya, tapi kecil juga hitungannya, cuman paling 3%, 4%, paling sekitar segitu. Hitungannya tetap kecil teman-teman. Dan itu diambil, dipotong ya, 3%, 4%, atau bahkan 5% itu diambil setelah barang kita itu laku. Paham nggak nih? Kalau saya kecepatan ngomongnya, tolong dikasih tahu. Artinya minim sekali. Ingat aja teman-teman, bandingkan kalau Anda bikin usaha sendiri. Anda nyewa tempatnya aja udah berapa? Bikin gerobak lah, buat ini, itu segala macam. Beli kuali, apa segala. Itu udah berapa gitu loh. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman, gak usah banyak pikir lagi, mulai. Itu udah paling simple banget itu. Ya. Jadi murah banget dong hitungannya, ya murah banget lah. Gitu. Oke, lanjut ya. Seberapa besar peluang bisnis online? Nih teman-teman, silahkan cari, nih ya saya tunjukin secara online teman-teman langsung nih. Silahkan cari di online misalnya begini ya, marketplace terbaik 2020 misalnya. Silahkan Anda buka-buka aja nih data-data di Google nih, semuanya menunjukkan juga kok gitu ya. Nih Anda bisa buka-buka, tahunnya nanti Anda tinggal cek aja ya. Supaya ini contohnya yang tahun 2020. Nih, supaya cepet aja nih ya, saya tutup dulu yang ini. Nih teman-teman, boleh buka di iPrice kayak gini. Nih Shopee sekitar 90 jutaan ya sampai 100 juta. Jadi kalau peak itu maksudnya ya high season gitu kayak Desember gitu. Itu pengunjungnya bisa sampai 100 jutaan. Jadi banyak sekali. Baru kemudian Tokopedia. Sebenarnya Tokopedia ini udah kalah gitu dari sisi pengunjung ya. Karena memang saya udah pernah memprediksi bahwa Shopee ini bisa naik di peringkat 1. Ada banyak faktornya. Gitu. Dan memang terbukti Shopee sekarang nomor 1 gitu. Ya. Tuh silahkan buka sendiri secara online supaya teman-teman tahu. Kemudian mengapa harus marketplace? Tentu ya, marketplace adalah platform ya atau tempat gitu ya. Aplikasi yang sangat kompak di mana banyak sistem yang langsung terintegrasi di dalamnya. Mulai pengiriman seperti COD, cashless, GoSend, Grab dan lain-lain. Pembayaran tunai, kredit juga ada. Live bisa, pengunjungnya banyak banget, udah kita lihat tadi ya. Dan dia bekerjanya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan setiap tahun tanpa libur. Kurang apa lagi coba? Dahsyat banget. Kemudian pengunjung sudah bisa dipastikan ingin berbelanja kalau masuk ke marketplace ya teman-teman. Seperti Shopee atau Tokopedia. Orang pasti pinginnya ya pingin belanja lah. Gak mungkin masuk ke Shopee itu pingin lihat-lihat doang gitu. Itu sangat ada sih tapi jarang banget. Pasti mereka pingin cari barang di situ. Jadi udah tahu gitu pemikirannya bahwa orang buka Shopee itu ya pingin belanja gitu. Tidak perlu konfirmasi ya. Ada sih sedikit-sedikit tapi rata-rata itu nggak perlu konfirmasi. Kemudian bisa dropship, modal kecil, aman dan terpercaya. Kenapa bisa aman dan terpercaya? Karena perusahaannya jelas teman-teman. Shopee itu perusahaannya jelas, saya udah pernah ke kantornya juga. Tokopedia itu juga jelas, mereka ada di Kuningan. Mereka punya tower di situ. Kemudian Lazada juga ada, Bukalapak juga ada, Blibli juga saya udah pernah ke kantornya. 5 Big Five ini saya udah pernah ke kantornya semua, kecuali Bukalapak ya, Bukalapak belum. Tapi mereka bisa dipercaya nggak? Bisa.
bernaung di PT, diawasin oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa dipercaya. Otomatis kepercayaan masyarakat untuk belanja di marketplace itu jadi tinggi. Makanya transaksinya tinggi, teman-teman. Beda kalau misalnya tiba-tiba, oh iya Mas Fahmi, saya mau transfer nih. Oh, bingung kan? Wah ini atas nama orang. Begitu transfer, barang nggak kirim nih. Nah itu kan. Ya itu dia. Jadi ini udah PT, jadi udah diawasi juga, jadi resmi ya. Nah ini saya cerita sedikit ya teman-teman, singkat aja. Dulu saya teman-teman pernah hancur di 2017, sampai akhirnya saya ngojek online. Terus kemudian ya singkat cerita bagaimana caranya supaya bisa berubah hidupnya, ya mau tidak mau jualan online. Dan waktu itu saya memilihnya Shopee. Kenapa Shopee? Pemikiran saya itu cuma sederhana banget. Shopee itu simple, sangat sederhana untuk dioperasikan. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain gitu. Padahal waktu itu 2017 kalau teman-teman ingat, Tokopedia itu lagi naik-naik banget itu. Naik banget 2017, 2018. Tapi saya malah milihnya Shopee gitu. Kenapa? Buat saya simple, sederhana, gampang ngoperasiinnya, itu aja. Ya. Dan akhirnya apa? Saya jualan di sini bisa jadi star seller, orderan meningkat sampai ratusan juta sebulan gitu ya. Termasuk Lazada juga. Sampai akhirnya saya buat kursus pertama saya waktu tahun 2000 secara umum ya. Tuh. Di 2019 bulan Desember dengan member itu 1.100 lebih, teman-teman. Ini dia. Saya kolaborasi dengan Mas Andre, mungkin beberapa teman ada yang kenal Mas Andre Rupiah juga. Ya. Bahkan saya nggak kebayang ya sampai akhirnya nulis buku gitu, 1.000 eksemplar dalam 7 hari itu laku terjual. Ya, apa yang ingin saya tunjukkan di sini teman-teman? Istilah kata kan kalau orang banyak bilang from zero, bukan hanya zero sih sebenarnya. Itu saya udah minus teman-teman. Saya pernah rugi ratusan juta loh. Rugi ratusan juta. Tuh. Anak kuliahan gitu kan. Rugi ratusan juta sampai akhirnya jadi ojek online gitu. Bangkit nggak? Bangkit. Nah itu teman-teman, energi itu, semangatnya itu yang perlu teman-teman ambil. Tidak boleh menyerah teman-teman. Jualan online waktu saya 2017 juga nggak gampang-gampang amat juga. Enggak juga. Tidak. Yang ada di otak saya itu cuma begini. Bagaimana saya bisa jualan online, dapat uang, saya balikin uang saya yang rugi ratusan juta itu. Paham? Jadi nggak ada tuh saya pernah kepikiran, oh nanti saya bikin nulis buku deh gitu. Mana ada? Nggak ada itu. Boro-boro. Uang yang rugi aja itu kan, yang ludes itu aja ada uang orang lain juga. Jadi di otak itu cuman bagaimana ceritanya bisa balikin itu duit, itu aja. Jadi semangatnya beda teman-teman, ngerti nggak? Semangatnya beda, berjuangnya beda. Bisa nggak akhirnya? Bisa. Sampai akhirnya saya buat buku dan ini 7 hari gitu, nggak nyampe 7 hari sih sebenarnya. Ini ludes terjual habis gitu ya. Luar biasa, bersyukur banget lah. Nah, kemudian di marketplace mana kita akan jualan? Jadi saran saya sih teman-teman ya, Anda mulailah di Shopee dan Lazada. Kenapa harus Shopee dan Lazada? Karena memang saya awalnya dari sini. Saya pingin teman-teman juga bisa berhasil berawal dari sini. Oh, saya mau Tokopedia Bang Jos, soalnya Tokopedia saya udah laku begini dan begini. Boleh teman-teman, nggak masalah. Jadi nggak ada sesuatu yang harus gitu, enggak. Tapi saya menyarankan di sini karena menurut saya ini mudah banget. Oke? Ini datanya tadi udah saya tunjukin kepada teman-teman. Jadi semangat ya teman-teman ya. Ini testimoni ada banyak lah. Yang berhasil itu banyak banget. Yang udah saya ajarin ya. Oke, itu testimoni aja. Oh ini udah. Oke, udah sampai di sini teman-teman. Ya ini sudah. Oke, stop. Oke, sampai di sini teman-teman. Udah dapat belum ini spiritnya, semangatnya? Supaya kita langsung praktek nih. Udah Bang, udah. Oke, ya. Jadi juga itu kan tadi cuma permulaan doang itu. Itu kan cuma permulaan doang. Yang penting Anda itu wawasan umum lah gitu. Bahwa oh ternyata Shopee itu potensi. Oh Lazada itu potensi. Datanya mantap, banyak. Oh orang kalau buka Shopee atau Lazada itu udah pingin jualan, pingin belanja aja intinya. Gitu aja.
Nah, dari situ teman-teman sekarang mulai coba pikirkan apa yang ingin Anda jual sebenarnya. Coba. Ya, boleh di-sharing di sini teman-teman. Oh, ini ada pertanyaannya dari Mas Faril ya. Faril. Usia berapa Bang Jos mulai merintis di Shopee? Usia 2017 kurang 3 tahun ya. Berarti 34. Kan baru 3 tahun teman-teman. Baru 3 tahun. Jadi masih baru teman-teman. Dan itu Shopee masih potensi banget. Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, pokoknya marketplace itu masih potensi. Anda tinggal gini loh, Anda tinggal ngoyonya bagaimana gitu. Karena kebanyakan yang gagal-gagal itu ya teman-teman ya. Mereka baru mau jualan nih. Cari supplier, dapat foto, mulai upload. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya apalagi yang beli ya kan. Nanya aja enggak gitu loh. Nah di sini nanti teman-teman harus struggling banget memang. Berjuang banget itu yang awal-awal kayak gitu. Tapi saran saya jangan putus asa teman-teman. Sudah banyak yang gini aja lah. Sudah banyak yang di luar sana itu yang berhasil dapat puluhan juta sebulan, dapat ratusan juta sebulan, ya. Bahkan miliaran itu udah banyak. Coba tanam di mindset Anda. Saya juga tuh sebenarnya harusnya bisa kayak mereka. Oke lah, nggak usah miliaran, nggak usah ratusan juta gitu. Coba mulai dari yang kecil dulu. Sebulan omset 10 juta. Kalau nggak bisa 5 juta. Kalau nggak bisa 1 juta dulu. Itu tembusin dulu. Begitu cara semangatnya. Nanti kalau dia udah tembus, pasti Anda beda. Bener juga yang Bang Jos bilang. Jualan di sini bisa ya tembus 1 juta. Kita naikin 3 juta. Naikin. Gitu. Jadi idenya akan muncul terus tuh teman-teman. Bagaimana caranya supaya omset Anda naik. Jadi jangan langsung 100 juta gitu. Aduh. Ya gempor lah. Begitu nggak kecapai, jangan kata 100 juta. Baru laku 3 biji Anda langsung, aduh ini nyampe nggak 100 juta. Terlalu jauh gitu, ngerti nggak? Ya, jangan terlalu jauh. Sedikit-sedikit dulu gitu. Latihan istilah katakan, latihan dulu. Oke? Nggak ada suaranya? Ada. Ada suaranya kan? Teman-teman kedengaran kan suaranya? Oke, mantap. Bang Jos, Yuk, silakan. kedengaran? Ya, oke Rehan. Hai, Pakai videonya. gini Om, kan biasanya untuk di Shopee atau penjual baru itu biasanya kendalanya di traffic. Ya. Maksudnya sangat sedikit ya. Saya pernah lihat itu teman saya tuh dia upload produk akrilik ya, produk akrilik. Terus saya lihat dalam sebulan terakhir tuh dari mungkin 10 produk yang dia buat, pengunjungnya cuma satu, produk dilihat cuma satu. Itu kendalanya gimana Bang? Oke, banyak sebenarnya faktornya, Mas Rehan. Bukan cuman udah upload gitu, oh kok nggak dilirik sih? Coba lihat dulu orang yang mau belanja akrilik itu di Shopee banyak nggak gitu loh. Ya kalau cuman sedikit banget ya kecil dong kemungkinan. Kan prinsipnya gini, makin banyak yang nyari, besar kemungkinan untuk laku. Makin sedikit yang nyari, ya kecil kemungkinan gitu. Gampangnya gini, kalau dilihat 10 orang, ya paling belinya berapa? Nggak mungkin 10 juga, paling beli 2 atau 3. Bener kan? Nah sekarang kalau yang lihat akrilik ini cuma 100 orang sebulan, bagaimana dia mau laku? Nah itu, jadi produk pun harus hati-hati teman-teman milihnya. Semua produk ada, semua produk laku, tapi lakunya bagaimana? Nah itu nanti teman-teman harus milih juga. Jangan sembarang, oh kata Bang Jos semua produk bisa dijual kok. Ya bisa, memang bisa dijual gitu. Tapi jangan juga yang produk memang jarang dibeli orang gitu. Kalau minimalnya bisa naik nggak ke halaman pertama atau halaman kedua, gimana Bang Jos? Tetap nggak bisa langsung kan. Misal nih Mas Rehan baru bikin toko, upload produk langsung naik, nggak bisa. Nah tetap ada waktunya. Ya tetap ada optimasinya. Contoh judul, harus benar dulu judulnya. Nanti kita belajar tuh. Judulnya, deskripsinya, kategorinya, ya kan? SEO untuk deskripsi. Terus kemudian juga fotonya. Ya, itu nanti kita pelajari. Nah, berapa lama waktunya? Nggak ada yang bisa memastikan. Ya, teman-teman harus cari cara bagaimana dia supaya mudah dikunjungi orang dulu di awal-awal. Contoh, traffic ada banyak banget kan nanti kan? Nanti kita akan belajar tuh. Yang jelas ada 3 kan? Dari yang free,
dari yang paid yang bayar sama iklan sama yang apakah Anda bisa mengarahkan dari WA misalnya atau Anda punya email marketing, nah itu bisa ngarahin dari email marketing, oh kita lagi ada diskon, nah masukin ke Shopee. Seperti itu. Tetap butuh waktu ya. Tetap butuh performa Anda, toko Anda itu bagus di Shopee. Sip? Oke. Ada yang mau Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, siap. Ini Mas Billy mau tanya? Enggak, oke. Oh ini Mas Heri. Oh ini ada, Fahril masih ada ya. Untuk tahu target marketnya di Shopee gimana Bang? Enggak tahu Kak. Dia bukan seperti Facebook Ads. Kita bisa, oh cari target market yang kayak gini. Enggak, beda. Itu secara general masuk dia by kata kunci. Dia melalui kata kunci gitu. Misalnya Anda apa jualannya? Sepatu misalnya, sepatu sneakers, import gitu. Ya berarti dia dari kata kunci itu datang trafficnya. Baru nanti iklan gitu. Jadi enggak, dia beda. Bahkan Facebook Ads, kalau teman-teman tahu Facebook Ads sama Google Ads aja itu beda. Beda terminologinya beda gitu. Cara kerja mereka itu beda. Bener nggak? Kalau Google Ads itu dia nyari kata kunci muncul gitu. Kalau di Facebook kita cari target marketnya sehingga iklannya disasar gitu. Ditayangkan oleh si Facebook. Jadi beda. Nah, kalau di Shopee beda juga. Kita ngupload produk terus kemudian orang akan melihat dari kata kuncinya. Contoh, ini ya saya tunjukin ya. Gini, supaya teman-teman paham nih. Contoh orang bukanya Shopee kayak gini. Nah orang kan taunya Shopee, jadi orang datang itu buka Shopee, aplikasi Shopee atau shopee.co.id. Nah kalau udah datang begini bagaimana? Ya mereka kan akan nyari kan apa yang dia butuhkan misalnya. Misalnya dia nyari sepatu sneakers wanita import. Jadi melalui kata kunci lah orang mencari barang. Bedakan dengan target market yang Anda maksud. Itu ya. Nah dari sini baru nanti kalau misalnya ada yang di depan-depan ini, nah ini kena gitu. Ya, mereka akan lihat, oh ini bagus, bagus, bagus. Mereka akan klik dan belanja. Beda ya. Kemudian Heri Puryanto, Bang, wih, lewat. Kalau toko kita kena poin penalti sebaiknya gimana? Soalnya ada pesanan saya batalan. Gak ada jalan cerita, Anda harus hilangkan poin penaltinya. Kalau Anda batalkan, berarti sebetulnya satu kali batal itu nggak ada masalah. 1 atau 2 kali. Yang penting persentasenya jangan lebih dari 5%. Kena poin penalti kan. Nah, kalau misalnya baru sekali batal, itu bukan langsung poin penalti. Performanya aja turun gitu bahwa Anda terlambat. Cara mengatasinya gimana? Usahakan kalau ada produk masuk atau orderan masuk, itu langsung dieksekusi. Mas Hari, langsung dieksekusi, hari itu juga langsung kirim. Saya pernah waktu udah mulai terlambat gitu kan. Jam 7 malam masih ada orderan, udah saya cepet packing, langsung malam itu juga saya kirimin. Artinya dia waktu untuk bertahan di orderan itu cuma sebentar. Masuk, packing, langsung kirim. Paham nih? Itu kan ekspres banget itu kan, cepet. Begitu masuk langsung kirim gitu. Untuk mengakomodasi apa yang waktu keterlambatan sebelumnya. Paham ya? Oke. Jadi jangan batalin lagi ya pesanan ya. Bang, kalau kita dropship, kan resi otomatis saya suka chat CS Shopee untuk merubah status jadi dikirim. Pertanyaan sering begitu bahaya enggak? Enggak sih. Enggak ada masalah kalau Mas Ali ya. Enggak ada masalah. Cuman Anda akan kerepotan lah. Bayangin kalau Anda punya orderan 100, Anda harus ubah status kayak gini. Repot banget ya. Nah terus gimana? Saran saya, cara yang paling mudah itu. Anda kasih tahu ke suppliernya, Mas saya ini resi otomatis lah, udah tinggal ngeprint aja lah di tempat supplier gitu. Harusnya mereka mau. Kalau misalnya Mas Ali udah mulai banyak nih orderannya, sehari misalnya berapa gitu, banyak lah. Saya yakin mereka mau. Ya udah kirimin aja. Jadi PDF-nya itu, printingannya itu, labelnya kirimin ke mereka supaya mereka yang print langsung tempel. Gitu. Paham ya? Oke. Menyambung Mas Anas nih. Menyambung pertanyaan Mas Ali Badar.
Cara dropship dari Shopee gimana pakai toko kita? Maksudnya dari Shopee ke Shopee. Mas Anas, mana nih Mas Anas? Mana nih? Mas Anas kok menghilang? Oh ada, Mas Anas ya? Dari Shopee ke Shopee, nggak bisa. Itu namanya internal dropship. Hati-hati Anda nanti kena banned. Uang Anda nggak bisa keluar gitu. Jangan ya, nggak bisa. Yang bisa itu dari Shopee ke Shopee, tapi kita ngordernya ke supplier itu dari WA. Itu masih bisa. Paham ya? Saya contohnya, supplier saya itu sama, jualan juga di Shopee. Tapi saya ngorder ke supplier saya itu dari WA. Gitu. Oke, paham? Jangan ya, internal dropship itu udah nggak diperbolehkan lagi itu. Sudah tidak boleh. Oke, ada lagi? Sudah? Lanjut. Bang, nanya bang. Ya boleh, Pak Eslo, boleh silakan Pak. Itu enakan kita ngerjain lewat laptop atau HP. Bagus. Soalnya saya lihat tampilannya beda banget. Iya, Jadi betul. bingung gitu loh. Betul. Enakan yang di HP atau di laptop nih ngerjainnya. Oh, Gitu bang, itu aja. oke, siap. Pak Eslo sendiri ada laptop atau handphone? Saya biasanya sih kalau kebiasaan saya enakan lewat laptop. Ya. Tapi kalau sama HP sering terkendala kecepatan gitu loh. Sering terlambat, ngetiknya susah. Gitu aja. Oh ya udah, pakai laptop. Jadi lebih enak pakai laptop. Cuma saya lihat, saya pernah coba, saya mesen barang. Ya. Kok beda ya yang di laptop sama yang di HP? Kalau yang di HP bisa dapat ongkos kirim. Waktu saya coba laptop nggak dapat. Itu kenapa ya? Oh, produknya sama? Jadi saya mau mesen barang misalnya. Ya. Ternyata kalau mesen barang enakan di HP karena dapat ongkos kirim. Oh. Tapi kalau saya ngerjain lewat laptop nggak ada tuh ongkos kirimnya. Gimana tuh bang? Ya nggak bisa. Kalau udah kayak gitu nggak bisa. Berarti mereka membuat program hanya yang menggunakan aplikasi yang dapat free ongkir. Oh, oke bang. Iya, jadi memang promo dari si Shopee-nya. Nggak bisa kalau udah kayak gitu kita gimana mau bilang ya kan? Istilah kata peraturan undang-undangnya udah dibikin pihak Shopee gitu. Yang dapat free ongkir dari aplikasi, yang dari laptop nggak dapat gitu. Ya nggak bisa. Ya udah memang begitu. Tapi bang, menurut Bang Jos, ya enakan di laptop apa HP? Kalau saya sih, Kalau abang yang kalau saya sih ya laptop lah. Dari dulu saya pakai laptop. Tapi dengar, tapi dulu istri saya waktu dia masih kerja di perusahaan, tahun 2016 gitu, 2017, dia kan udah mulai jualan. Kan di perusahaan dia kerjanya pakai laptop. Nah dia tidak ngerjain dari laptop, dia ngerjain dari handphone sendiri. Gitu. Jadi bisa nggak? Bisa. Bisa, dia jualan baju fashion. Oh iya Ya, bang. cuman memang kadang orang-orang terlalu susah. Aduh, gimana nih? Kecil lagi tombolnya gitu kan. Ya, memang butuh ketekunan lebih lah kalau menggunakan handphone. Oh iya, oke bang. Sip. Oke, sip. Mantap ya. Iya. Oke, ada lagi teman-teman. Jadi buat Pak Eslo, kalau Anda lebih senang atau lebih mahir pakai laptop, udah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh bang. Nah, boleh. Saya bang. Ya, boleh Mas Billy. Ini kan saya punya 2 akun ya. Gitu. Boleh. Jadi di akun yang udah start, kenapa rekomendasi harga iklan produk serupa lebih mahal daripada akun yang baru? Itu. Oh, harga rekomendasi iklan. Iklan produk serupa. Ya gampang aja lah. Mungkin kan produk Anda karena udah laku, mereka udah lihat secara sistem, oh ini memang laku, ini dikasih harga tinggi Anda. Terus untuk efektivitasnya bang, produk serupa gimana bang?
Nah, biar nggak boncos. oke, itu yang pasti begini. Iklan tidak semuanya bisa berlaku sama. Maksudnya begini. Saya ya, sejak pertama saya kenal Shopee sampai hari ini, punya saya itu lebih cocok pakai iklan kata kunci. Paham dong, teman-teman? Oke. Tiba-tiba rata-rata member gitu ya. Mau Bang pakai iklan kata kunci? Oke, dicontek nih iklan kata kunci, dibuatin semua. Rata-rata tuh pada nggak efektif. Itu ada closing tapi nggak efektif. Nah, justru malah mereka ketika ganti jadi produk serupa malah efektif gitu. Saya bilang, nggak masalah. Yang penting Anda itu dapat duit, cuan. Jadi bukan masalah saya pakai ini, Anda pakai itu, terus saya bukan. Ya, jangan berantem kita. Yang penting Anda untung gitu. Ya. Jadi Mas Billy, kalau Anda pakai iklan kata kunci, kurang efektif. Ternyata efektifnya pakai iklan toko malah gitu. Ya udah hajar di situ aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Karena beda produk, beda cara promosi, beda diskon-diskonnya, beda gambarnya, itu beda semua. Yang terakhir saya mau katakan, kalau Tuhan mengasih rezekinya beda, Anda nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tuh. Ya, yang bisa kita lakukan adalah teman-teman, Anda harus nyoba terus pintu mana yang nanti terbuka dan mudah buat Anda. Oh, saya bukan dukun loh ya. Saya bukan dukun yang bisa memberi Anda, ini nih Mas Billy, nih Kak Ari, nih Mas Fahmi. Enak aja Anda masuk neraka nanti saya kayak gitu. Ya. Oke ya, saya ngajarin yang bener-benernya nih. Oh tadi ada di grup nanyain fake order, bener gak? Siapa itu tadi? Ayo ngaku. Nah, jangan ya. Saya nggak pernah sejak 2018 bulan November kalau nggak salah, saya ngajar pertama sekali ngajar tentang Shopee. Tidak pernah ngajarin tentang fake order sampai hari ini. Justru ada orang yang mau ngajarin saya nih teman saya. Bang Jos gini. Sehari bisa 3 juta. Nah, ngiler nggak ada? 3 juta. Fake order. Saya bilang, saya masih waras. Aduh, akhirnya dia mundur tau. Aduh, iya Bang Jos, salut putih ya. Oke ya, ada lagi teman-teman? Ayo. Ayo Bang Jos lagi. Boleh, silakan. Gini Bang Jos. Ya. Saya apa ada yang dengar nih isu? Kalau mau iklan itu harus, yang kita iklan itu harus ada ulasan. Apa harus tuh? Oke, mantap, bagus. Nih saya jelasin ya tentang iklan ya. Bagus nih. Oke, ini kelihatan sudah? Sudah. Ya. Ini mindsetnya dulu nih, iklan. Iklan itu secara general umum ada 3 di Shopee, benar ya? Iklan, kata kunci, terus iklan, produk serupa. Satu lagi apa? Iklan, toko ya. Yeah. Nah ini kan tujuannya cuma satu kan, traffic kan. Yeah. Jangan salah mikir loh ya. Anda jangan kira iklan itu datangin omset sama dengan omset Anda gitu. Nggak sama itu teman-teman. Tidak boleh berpikirnya gitu. Iklan itu target utamanya itu ya traffic, datangin orang doang. Cukup stop sampai di situ. Sekarang dia udah datang nih. Masuk ke produk dong, bener nggak? Iya. Nah, masuk produk, dilihatkan produknya. Sekarang pertanyaannya kayak gini, orang waktu masuk ke produk Anda itu, yang pertama pasti dilihat, boleh diskon. Diskonnya ada enggak? Kemudian apa? Bintang. Bener kan? Kemudian apa? Review. Bener kan? Jadi iklan sebetulnya enggak berkaitan langsung dengan yang namanya penjualan. Nah, tapi kita bisa dong men-trigger bagaimana supaya dia bisa laku, bener gak? Dari diskonnya, dari bintangnya, dari review. Diskon itu bicara tentang potongan harga, bintang itu bicara tentang kualitas produk, review itu tentang kepuasan pelanggan. Beda tuh. Jadi harus tahu 3-3-nya. Sekarang pertanyaannya begini, begitu iklan, traffic datang ke produk, pertanyaannya,
mereka nggak lihat, kita anggap nggak ada semua nih, diskon nggak ada, bintang nggak ada, review nggak ada. Pertanyaan saya, mereka beli nggak? Nggak mau beli. Nggak mau beli. Dia gampang banget, dia tinggal geser jempol aja gitu. Dah? Paham ya? Oke. Nah sekarang, waktu dia udah datang, diskonnya ada, gede. Bintangnya ada, banyak. Reviewnya juga keren-keren. Oh ya mantap, barangnya, produknya begini segala macam. Laku nggak barangnya? Cenderung, Nggak laku. ya cenderung sebagian besar tuh laku. Oke, nah jadi kalau pertanyaan Pak Eslo, Bang, ngiklan, bagaimana supaya ini laku? Saran saya, ya ada dong, diskonnya ada, bintangnya ada, reviewnya ada, supaya Anda nggak boncos. Itu aja. Berarti Bang kalau nggak ada kita gunain, iya jangan iklan kita ya nggak Bang. Iya. Nah terus gimana? Terus gimana kalau gitu? Caranya boleh begini. Datangkan dulu traffic dari yang natural atau organik. Nah nanti kita belajar. Ada banyak tuh yang bisa kita datangkan. Oke, sabar ya. Sip. Ya. Nah sebelum saya lanjutkan, coba saya tanya dulu. Siapa yang pemula banget? Yang memang tokonya belum ada. Coba ngomong deh. Nanti saya udah sampai ke langit ngomongnya nih. Ayo, siapa yang pemula banget? Kak Purnama? Ngomong, yuk. Ngomong. Saya. Kak Dria, ya kenapa? Aku pemula banget sih. Pemula banget. Belum ada tokonya? Belum. Oke, tuh kita udah ngomong hampir ke langit nih. Udah setengah langit nih. Oke ya, jadi saya stop dulu buat yang lain-lain nih udah mahir-mahir. Saya izin turun lagi ya, ke bumi dulu ya. Ke bumi lagi kita. Ya. Oke, jadi Kak Dria nih, lihat. Jadi kalau kakak mau buka toko di Shopee, kakak pakai apa? Itu aja dulu, supaya gampang. Kakak pakai apa? Handphone Maksudnya? atau laptop? Dua-duanya ada sih. Oke, saya Baru pakai mau laptop mulai. supaya lebih jelas. Oke, saya pakai laptop. Nah kakak caranya simpel aja sebenarnya. Anda tinggal, ini saya keluar aja dulu ya, logout dulu. Kakak buka aja Shopee-nya kayak gini, ya kan? Nih Anda kakak bisa klik yang jual nih jual. Nah kakak daftar dulu di sini. Nih, bentar ya. Nah ini, Anda bisa daftar dulu mana nih? Login utama semua. Oh, masuk ke sini deh boleh. Ini daftar nih, langsung ini aja. Nih, sebelah kanan ya, saya tutup dulu. Nih sebelah kanan atas nih daftar. Nah nanti kakak daftar, masukkan nomor telepon, terus kemudian klik berikutnya, ya. Nanti dia tinggal ngikutin aja nih kak, semuanya gampang. Ini tinggal ngikutin aja. Setelah kakak masuk ini ya, saya urutkan ya. Setelah kakak masukin nomor telepon, terus kakak klik berikutnya. Ini contohnya saya klik ini. Klik berikutnya, ini saya ganti dulu deh nomornya ya, misalnya kayak gini. Set, dia akan minta nih verifikasi, tinggal digeser. Set. Oh, ini pasin ke sini ya. Ini pasin ke sini nih. Nih, pasin ke sini. Set. Ya. Nah, kalau udah centang nih, OTP di WhatsApp dikirim. Jadi, nanti dari WhatsApp-nya oke, masukin kode OTP-nya di sini. Misalnya, ini kan karena nomornya sembarangan ya gitu. Terus kemudian verifikasi aja. Ini gampang kok, gampang banget. Dan ini ada di tutorial saya itu. Nah, intinya kalau sudah jadi nanti, kakak masuknya di sini di bagian jual ini. Nih. Nah, ini disuruh login. Lihat nih alamatnya udah beda. seller.shopee.co.id. Nah, ini kakak bisa login di sini. Nah, ini tampilan seller centernya jadi begini. Dah? Oke, ini sampai sini dulu. Kalau kakak udah jadi ini, itu artinya tokonya udah jadi. Tinggal nanti di setting. Contoh, pengaturan pengiriman. Tuh apa aja jasa kirimnya. Nah, ini nanti bisa disetting. Oke, sebelum ke sini, saya tanya dulu, kakak punya produknya sendiri atau kakak mau dropship? Atau mau nyetok sendiri? Punya sendiri. Punya sendiri, berarti udah nyetok sendiri kan? Udah. Oke, nah nanti kakak harus cek di bagian sininya, sebentar. Nah di bagian ini, alamat saya, itu alamatnya kakak buat alamat kakak. Karena barangnya ada di kakak. Kalau misalnya kakak alamatnya beda, tempat barangnya, maka nanti intinya disesuaikan dengan tempat barangnya. Oke. Terus kemudian
Yang penting-penting dulu ya pengaturan tokonya ini. Nah di sini kakak nanti bisa ngikutin ini tutorialnya udah ada juga di video saya. Nanti tinggal ditonton aja. Ini gampang kok ya pengaturan-pengaturan sederhana. Tapi yang paling penting itu ini pengiriman ini atur jasa kirimnya. Saran saya kalau memang barangnya ada di kakak, hidupin semua nih, hidupin semua. Gojeknya kakak tinggal di mana? Di Solo. Solo ada Gojek atau Grab? Ada. Saran saya hidupin semua, termasuk yang Shopee Express COD semua hidupin. Oh. Ya. Terus? Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang datang ke toko kakak tuh dia bisa bebas milih mau apapun dia pakai bisa, Grab bisa, Gojek bisa, antar aja, si cepat, kura-kura ninja itu bisa semua. Oke. Iya, itu tutorial Ya, oke. untuk setting-setting toko itu ada Kak. Di member area ada. Udah lihat? Ya, udah. Kemarin udah lihat. Oke, bikin ya. Kakak jualan apa Ya. kalau boleh tahu? Atau nggak boleh tahu? Baju anak sih. Oh mantap. Libas. Ya. Baju anak biasanya marginnya tipis. Tapi ya pinter-pinter aja kan gitu kan. Ya. Suamiku udah ada sih. Cuma aku pengen bikin sendiri gitu. Makanya ikutan. Bikin aja. 3 toko, 4 toko, 5 toko boleh. Oh gitu. Iya dong. Iya. Banyakin tokonya. Tapi nomor handphonenya beda lo ya. Terus jangan saling order ya. Iya. Itu tadi ada yang di grup itu ngomong itu. Jangan saling order ya. Nanti Anda di ban, Anda ngomel-ngomel sama saya. Ada lo yang pernah 10 jutaan uangnya. Ya karena saya nggak tahu kemungkinan fake order gitu. Terus di ban ngomong ke saya, Bang gimana cara ngeluarin uang yang akunnya di ban? Loh kamu kenapa? Ya nggak tahu gitu. Ah paling fake order dia kan nggak bisa saya. Ya kalau udah di ban susah banget teman-teman. Oh gitu ya. Karena fake order tadi ya? Iya, macam-macam sih sebetulnya pelanggarannya itu. Cuman kalau intinya kalau sudah kena ban sama Shopee-nya, susah untuk keluar uangnya. Jadi ambil aman aja teman-teman. Contoh akun saya, 3 tahun, nggak ada masalah. Oke ya. Oke Bang Jos, makasih ya. Mantap ya, ikutin ya tutorialnya ada videonya. Nanti ini rekamannya ada juga teman-teman, tenang aja. Iya. Oke, sip. Sebentar ya, ini tiba-tiba kok banyak banget ini pertanyaan. Bang nyambung terus. Oh ini, Bang menyambung pertanyaan Mas Ali Badar. Kalau kita sebagai dropship, terus pembeli kita bayarnya COD, apa yang kita lakukan Bang? Nggak ada. Ya kirim aja barangnya. Order aja ke supplier, suruh kirim barangnya. Loh, saya itu dulu juga ini loh, dropship loh teman-teman. Cuman tetap ada risiko, walaupun risikonya kecil. Contoh ya, COD, tiba-tiba barangnya nyampe ke konsumen. Udah, konsumennya balikin. Yang paling parah mau tahu? Nggak masuk akal nih konsumen saya. Paling parah, ditulis di situ, tidak ada duit. Coba aja Anda bayangkan, itu udah saya gedeg banget tuh. Kau beli barang nggak ada duit, maksudmu apa gitu loh. Ngerjain atau apa gitu. Ya kan? Ya, tapi itu terjadi teman-teman. Artinya saya mau nunjukin kepada teman-teman, sampai separah itu bisa terjadi nggak? Ya bisa. Terus kita mau ngapain? Marah-marah? Nggak ada guna kali. Nggak ada guna. Ya, semoga sih nggak ada sampai kayak gitulah. Ya kita berdoa sama-sama supaya usahanya lancar. Amin ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Semua, Bang Jos minta tipsnya yang ampuh untuk menentukan jenis produk yang kita jual. Misal apakah berpatokan riset produk tren atau produk yang kita paham knowledge-nya dari sisi pandang Bang Jos. Oh saya kayak anak hilang nih. Yo jangan gitu dong ya. Jangan kayak anak hilang. Nah gini teman-teman, untuk menentukan produk sebenarnya produk yang evergreen itu ada. Artinya dia pasti akan laku terus itu. Baju, sepatu, sampai hari ini masih bagus-bagus. Baju, sepatu, kemudian tas, itu masih bagus teman-teman. Tinggal lagi nanti teman-teman cari yang kualitasnya cukup oke, sama harganya bisa ditekan. Ya, harganya bisa ditekan teman-teman. Itu prinsipnya. Jadi Anda bisa bersaing. Kalau misalnya
Anda cek-cek, kan Anda harus cek juga dong. Misalnya Anda cari barang gitu dari supplier. Anda cek juga ini banyak nggak sih di Shopee gitu. Jadi tetap harus cek dulu. Misal nih ya, Anda cari di Instagram, dapat supplier. Ya, cek dulu di Shopee barang itu banyak nggak. Kalau banyak dan harganya itu memang udah dibanting habis-habisan, cari supplier lain. Nah, terus ada pilihan tadi bertanya, bagaimana kalau misalnya dari product knowledge yang memang kita tahu. Bagus juga, tapi perhatikan teman-teman, saya teknik mesin. Saya jualannya itu di 2017 itu, jualan baju, nggak ada tahu-taunya itu sama sekali. Saya itu taunya besi, ya itu baut, itu saya tahu itu. Tapi pertanyaannya kenapa saya jadi jualan baju? Udah kejepit teman-teman. Kejepit, udah nggak ada duit gitu. Nah jadi saran saya itu saya tanya balik kepada teman-teman, Anda mau jual apa? Apakah Anda mau jual barang yang memang Anda pahami? Boleh. Apakah Anda mau cari barang yang memang evergreen aja lah, laku terus Bang Jos? Bisa. Anda cari aja. Nah, carilah yang unik. Anda jualan tas juga nih. Tapi tasnya itu beda. Apakah motifnya ataukah jahitannya atau apanya itu beda. Tentu nggak semua orang tahu. Silahkan cari di daerah Anda masing-masing. Biasanya ada itu teman-teman. Oke, itu ya Mas Semoak. Hari, Mabang tanya pakai chat soalnya di sikonnya nggak mendukung. Oh iya nggak apa-apa. Anas, voucher ikuti toko bisa dipakai pas pelanggan beli produk tertentu apa all produk Bang. Soalnya saya mau kasih voucher gede buat dapat pelanggan, tapi kan produk kita harganya beda-beda, takutnya boncos. Oke, ini bagus nih. Saya jelasin sedikit lagi ya teman-teman ya. Nggak berasa juga 1 jam. Besok teman-teman datangnya cepet dong. Ya, soalnya saya ada kerjaan lagi nih. Oke, kita sekitar 15-20 menit lagi ya, boleh ya? Manfaatkan. Oke, ini teman-teman lihat saya jelasin. Jadi prinsip utamanya jualan di Shopee itu begini teman-teman. Ini ya skemanya ya. Skema jualan di Shopee. Ya saya nulisnya Shopee lah. Sebenarnya di marketplace ini rata-rata begini. Yang pertama di sini itu persiapan lah saya nulisnya. Persiapan. Nah persiapan itu ya Anda mental Anda, cari produk kira-kira nanti Anda mau jual produk apa gitu ya. Terus kemudian cari suppliernya. Nah di sini tuh Anda persiapan nih di sini. Oke, kalau sudah oke, Anda buka account. Nah ini yang kedua, buka akun. Buka akun. Ini mostly begini teman-teman, cuman begini. Buka akunnya di toko di Shopee Anda atau di Lazada Anda silahkan. Nah setelah buka akun, di sini Anda harus setting-setting. Nah setting tokonya, alamatnya, jasa kirimnya, oke, KTP, nomor handphone, dan lain sebagainya. Ini di sini buka akunnya, udah paham? Setelah itu barulah Anda upload. Yang ketiga, nah ini upload. Ya, silakan upload produknya. Oke, nah di sini waktu ngupload ada yang namanya, bentar nih saya hapus aja deh. Ada yang namanya SEO. SEO itu berkaitan dengan judul, deskripsi, kemudian kategori, kemudian juga di sini ada gambar dan video. Nah ini teman-teman kalau bisa lengkapi semua. Oke. Nah kalau sudah upload, sudah jadi, baru disinilah nomor 4 yang namanya traffic. Bener kan? Iya dong. Bentar nih, kok nggak keren? Nah traffic. Nah di sini berarti mendatangkan pengunjung ke toko kita. Bener ya? Jadi pastikan dulu nih uploadnya udah beres. Uploadnya saran saya itu kalau bisa lebih dari 20 lah. Kalau bisa 30 produk. Baru kita mikirin bagaimana cara datangin trafficnya. Oke, nah traffic ini ada 3. Ya dong, trafficnya ada 3. Yang free, yang gratisan, kemudian yang paid, yang bayar, iklan ya. Iklan,
sama yang ketiganya itu adalah on traffic lah namanya. Yang traffic kita punya sendiri, contohnya WA gitu ya, atau email marketing, ini boleh dari sini. Oke, nah biasanya saya kasih batasan di sini satu ya teman-teman, warning gitu. Warning nih, biasanya orang sampai di sini teman-teman, saya kasih batas nih. Udah KO, sampai nomor 3 itu KO. Kenapa? Gak muncul-muncul penjualnya. Itu dia ceritanya. Pembeli. Aduh gimana nih pembeli gak ada tanda tangan. Yang nanya gak ada gitu. Nah sampai sini udah mati nih. Jadi langkah 1, 2, 3 nih teman-teman harus lewati. Baru Anda masuk ke 4 ini. Oke, nah sekarang kalau udah di sini nanti boleh yang kelimanya itu teman-teman boleh pakai strategi lah, istilah kata itu scale up ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja lah ya supaya enak ya. Perbesar lah, perbesar gitu. Nah perbesarnya itu bisa pakai ngiklan lagi, diskon hajar habis-habisan, banting harga segala macam. Nah di sini. Tapi sebetulnya ini batasan berikutnya ya, batasan kedua ini. Kalau Anda udah di sini, itu sebenarnya harusnya omset sama profitnya udah bisa konsisten teman-teman. Nah ini kalau Anda udah amankan dulu sampai langkah keempat, itu sudah aman banget. Ya nanti kalau di sini Anda boleh nanya saya lagi bagaimana caranya. Ya ini dulu. Oke, nah sekarang kita mau belajar traffic berkaitan karena ada yang nanya traffic ya. Saya tambahin di sini. Traffic nih teman-teman, saya ulangin lagi yang tadi. Traffic itu kan ada, nih ya. Kita main yang free dulu deh. Mendatangkan. Nah ini ada banyak, ada yang namanya pakai diskon. Kenapa pakai diskon? Iya dengan cara diskon itu orang bisa tertarik datang ke toko kita. Gitu loh. Terus kemudian apa lagi? Apa lagi nih? Voucher. Voucher, toko. Nah baru kemudian ada tadi yang nanya, yang ngasih tahu voucher, ikuti. Nah toko. Oke, kemudian apa lagi? Ada yang namanya flash sale. Toko. Kemudian ada feeds. Kemudian ada story, kemudian ada live, kemudian ada combo, paket diskon ya, paket diskon. Ini ada banyak nih teman-teman. Lakukan ini teman-teman. Semua materi ini, cara buatnya itu udah ada di video tutorial. Jadi nggak perlu saya bahasin, sayang waktunya. Oke. Ini semuanya udah ada. Jadi Anda harus bikin diskon, bikin voucher. Nah pertanyaan yang tadi adalah berkaitan dengan voucher follower. Teman-teman, voucher follower itu berlaku ketika orangnya baru mau follow kita. Kalau dia sudah menjadi follower, vouchernya tidak berlaku lagi. Paham? Nah sekarang pertanyaannya begini. Voucher itu ada syaratnya enggak? Ada. Voucher follower ada syaratnya enggak? Ada. Yang pertama syaratnya 7 hari dia berlakunya. Jadi kalau selama 7 hari ini dia tidak beli atau tidak belanja, vouchernya hangus. Satu. Yang kedua, semua voucher selalu punya batasan limit belanja baru vouchernya berlaku. Benar nggak? Contoh, voucher 50.000 dapat kalau belanjanya 250.000. Paham? Jadi voucher itu selalu ada limit-limitnya, ada batas-batasnya, baru dia bisa berlaku. Nah, berkaitan dengan voucher follower, saran saya nggak usah takut untuk buat voucher follower besar. Contohnya 25.000 teman-teman. Kenapa? Karena belum tentu juga dia beli, dia ikut nih, follow Anda nih, set follow. Ya, dapat dong 25.000. Sampai dia klik follow, dapat voucher 25.000, Anda rugi enggak? Siapa tadi yang nanya? Coba. Anda rugi enggak? Tidak teman-teman. Itu kan cuma sekedar kayak ngasih kertas, nih kamu dapat voucher, cuman gitu doang kan. Sampai dia belanja. Jadi harus ada batasan. Kita mulai ya. Ini contohnya, saya contohkan nih. Nih, contoh ya. Ini promosi saya. Terus di sini ada voucher ikuti toko mana nih?
voucher ikuti toko nih. Nah, saya buat nih. Nih, namanya kita buat aja Maret gitu ya. Maret, gembira. Ya. Nah, nanti ini berlakunya bulan Maret, tanggal 1, konfirmasi sampai tanggal Maret 31 gitu. Konfirmasi. Nah ini teman-teman lihat nih, masa berlaku 7 hari. Tipe vouchernya voucher, tipe vouchernya diskon atau cashback. Terserah Anda mau pilih. Saran saya sih diskon aja. Tapi diskonnya juga dalam bentuk nominal. Karena voucher itu biasanya dalam bentuk nominal teman-teman. Ya, misalnya berapa? 15.000. Oke. Nah, di sini ada lagi syarat teman-teman. Minimum pembelian. Jadi contoh nih, saya buat. Minimum dia belanjanya 215.000. Gitu. Jadi si voucher 15.000 ini akan berlaku ketika dia belanjanya itu 215.000. Kalau dia belanjanya 214.000, voucher ini nggak akan dapat teman-teman. Udah, kuota voucher ini banyaknya voucher yang kita sebar gitu. Misalnya saya buatnya 500. Wow bang kok banyak kali. Ingat ya teman-teman, voucher itu tingkat konversinya cuma 1-2%. Jadi kalau 1-2% dari 500 itu paling cuma 5-10 yang akan dipakai orang teman-teman. Itu udah faktanya begitu, statistiknya memang begitu. Oke, nah sampai di sini sebelum saya konfirmasi, ada yang mau nanya, yuk teman-teman, tanyain. Jadi jangan takut bikin voucher besar-besar teman-teman, karena dia punya syarat kan. Itu. Ayo tanya tentang voucher tadi, siapa tadi? Bentar ya. Anas tadi ya. Anas. Mas Anas. Oh kabur. Udah ya, paham ya? Oke, saya lanjutin. Aku juga pemula nih Bang. Udah tadi ya, udah saya jelasin tadi ya. Nanti gambar itunya, skemanya nanti saya kirim di grup ya. Sorry nanya lewat chat sambil makan nih. Oke, lanjut. Sama Bang, pemula. Oke. Bang, minta saran sebagai dropship. Apakah harus aktifin COD atau tidak untuk narik? Saran saya aktifin aja, tapi Anda ngomong gitu ke supplier, saya ini mau COD dong, tolong dibantu gitu. Harusnya mereka mau, karena kan suppliernya dibantu jualan artinya. Tapi dropship Shopee lewat Shopee Bang kan harganya sudah beda. Apa kita harus ngirim sesuatu ke pembeli kita agar bayarnya ke kurir kita, contohnya kirim resi atau apa gitu. Sedangkan kita bayarnya ke supplier cash. Maksudnya gimana ini? Pokoknya begini teman-teman, dari Shopee ke Shopee otomatis itu nggak bisa. Nanti Anda dianggap bermasalah teman-teman. Uangnya nanti nggak dicairin, Anda nangis nanti. Itu udah pernah keluar peraturannya. Internal dropship namanya, tidak boleh. Pertanyaan saya dibalas belum ya Bang Jos? Tadi keluar karena sinyal hilang. Udah tadi. Oke Bang, oke Bang, oke. Ah, ada lagi pertanyaan teman-teman? Panjang ya. Oke. Nah ini ya, Bang, saya ada siapa? Bang, enggak mau tanya yang untuk upload itu. Ya. Ini dari dulu tuh saya nggak bisa upload masalah, memang karena fiturnya diblokir apa memang saya yang salah upload kan? Nggak bisa upload. Ya, upload masalah. Mas upload. Oh, Mas upload. Ya kemungkinan ininya. Coba saya nggak pernah ngajarin Mas upload ya, tapi kemungkinan fields-nya, fields Excel kan, pakai Excel kan? Iya, pakai Excel. Iya. Coba cek lagi. Tapi begitu di-tap tuh dia nolak. Nolak. Iya. Mungkin Bang Jas pernah pengalaman. Enggak, saya nggak ngajarin Mas upload soalnya. Karena kalau Mas upload itu udah banyak kejadiannya orang-orang lapor ke saya, bermasalah mereka. Nah, makanya saya bilang gini aja kan, ya ini nanti terkait di luar dari kasusnya Mas Rehan ya, kalau mau Mas upload coba cari lagi, tanya lagi gitu. Kalau saya pribadi, saran saya ngupload aja tiap hari. Berapa banyak sih barangnya, gitu aja, simple. Sehari kalau Anda ngupload 3 juga sebulan tuh 150 loh produknya. Dan ada keunggulannya teman-teman, upload manual itu. Sementara Anda ngupload itu
konsumen kalau ngelihat dia aktif tokonya, paham nggak? Paham nggak maksud saya? Ini, teman-teman pernah lihat nggak kalau misalnya kita buka toko nih Shopee ya, nih misalnya sepatu sneakers gitu, sepatu sneakers gitu. Nih ya, kita buka satu ya. Nah ini, saya buka satu aja sembarangan nih. Nih, lihat ya, saya buka gini. Ini teman-teman, nih, aktif 2 menit yang lalu. Ini pengaruh teman-teman. Kalau orang datang ke tokonya, dia lihat, oh ini aktif 2 menit yang lalu nih. Boleh kan, di chat berarti orangnya ready gitu. Bandingkan kalau Anda mass upload, Anda ngupload nih, jebret gitu. Udah, terus biasanya mau ngapain? Gak ada lagi kan. Nah makanya saya sering mengatakan upload aja manual, sehari misalnya 3 atau 4 atau 5 gitu kalau banyak produknya, nggak apa-apa. Iya, nah ini Mas Ali Badar, upload manual, iya kalau saya. Produk saya itu ribuan. Nih, saksinya ini, jari saya yang ngetikin. Nggak ada masalah gitu. Sampai hari ini, 3 tahun akunnya aman, terkendali gitu. Mantap, awet. Oke? Ada lagi? Ayo Bang Jos. Boleh, Pak Eslo. Jadi bisa disimpulkan kalau kita mau iklan, terutama yang berbayar, jangan kita lakukan kalau nggak ada ulasan. Betul apa tidak? Nggak bisa langsung saya bilang betul gitu atau tidak gitu. Karena gini Pak Eslo, kalau Anda punya duit, mana ada harus iya atau tidak. Ya dong. Wah Bang Jos, karena pernah kejadian loh teman-teman. Bahkan dia jualan, misalnya dia jualan tas, sampai kata kunci sepatu itu masuk di situ. Pokoknya semua masuk gitu. Tujuannya apa? Branding. Supaya orang ngetik apapun, produk dia itu muncul terus. Ya saya bilang kalau Anda punya duit banyak sih nggak apa-apa, silahkan aja. Jadi itu bukan masalah benar atau salah, yes or no gitu, bukan. Tapi selama Anda memang punya duit, Anda mau ngebos, udah nggak ada review, nggak ada bintang, nggak ada ini semua, lakunya udahlah ngiklan aja. Ya boleh aja, masa enggak sih gitu. Ya boleh-boleh aja. Silakan. Oh, iya deh. Tapi kalau saya perlu juga menyarankan kan. Nah, tapi kalau saya secara pribadi menyarankan teman-teman iklankanlah yang sudah ada bintangnya, sudah ada laku terjual, dan sudah ada testimoninya. Itu lebih memungkinkan supaya Anda tidak boncos. Habis nanti uang iklannya. Gitu. Oh ya, sip. Oke ya. Ini Ali Badar. Bang, kalau lagi buka toko, terus toko kita aktif 3 menit lalu. Padahal saya lagi buka toko. Gimana tuh Bang biar aktif terus, apa emang? Ya memang harus buka tokonya. Memang kita harus login masuk ke toko kita itu. Makanya dulu di awal-awal saya ya jualan itu teman-teman. Saya bawa handphone gini, kan saya sambil ngojek kan, ojek online kan. Itu lagi nyetir gini teman-teman, tahu nggak? Saya sengaja buka aplikasinya gitu. Cuman sekedar buka seller centernya kayak gini. Gini saya bukain seller centernya, toko saya. Nih saya bukain begini nih. Nah. Terus saya geser-geser gini, terus naikkan, kan bisa naikkan produk ya. Ini kan ada tombol naikkan produk. Bisa lihat? Bisa lihat? Nah itu kan tombol naikkan produk kan yang ini. Pencet, naikkan produk gitu. Gitu doang. Yang penting kita buka aplikasinya ya, scroll-scroll gitu kan. Terus naikkan produk gitu. Itu kita dideteksi oleh si Shopee-nya aktif. Nah kalau kita aktif di pembeli, dia akan lihat tuh kita online. Ada logo hijaunya kan? Ada hijaunya ada itu. Gitu. Oke? Ih, banyak ya pertanyaannya, gila nih. Mantap. Oke. Lanjut. Oh, ini masih ada. Oh iya Bang, terima kasih. Ngerti sekarang. Iya. Buka-buka aja. Kalau Anda nggak sempat buka di laptop, seperti Pak Eslo ini kan dia bukanya dari apa? Dia kerjanya dari laptop katanya. Nggak apa-apa, kerjain aja dari laptop. Tapi Pak Eslo sementara misalnya lagi di jalan, lagi di mana, buka aja aplikasinya. Gitu. Buka aplikasinya, buka tokonya, kayak gitu kan. Scroll-scroll aja sambil naik-naikin. Di sini kan ada tombol naikkan produk yang gratis loh ya. Ada ya.
Nih. Iya. Iya, naikkan produk kan, gratis nih kan. Ya udah, sambil naikkan, ya naikkan lagi gitu, naikin lagi gitu. Jadi kita online tuh, dilihat orang tuh kita online. Oke. Kalau cuma buka Shopee-nya aja terlihat online nggak? Enggak, harus buka ke Kita cuma akun. jadi kita masuk Shopee kita terlihat aktif nggak? Kita nggak ngapa-ngapain. Ya enggak, makanya Bapak Ibu buka sambil scroll-scroll, bukain aja gitu kan. Oh Bukain iya. aja. Akunnya dibuka gitu, produknya dibuka. Oke, lanjut ya. Mana nih lagi? Oke, Bang, terima kasih sekarang. Oke, ada lagi? Besok teman-teman jangan terlambat ya, supaya dapat ilmunya lebih banyak. Kak Ari Purnamawati. Loh, ini Mas Ari tadi. Purnama Ginting maksud saya. Kak Purnama, tokonya sudah ada? Halo? Ya udah Bang, Udah ya? cuman belum aktif. Oke, aktifin ya. Udah punya toko, udah. Oke, nah teman-teman nanti boleh share link tokonya di grup supaya saya cek satu-satu. Boleh? Yang belum punya, seperti tadi Kak Dria, masih baru, saran saya diaktifkan, dibuat akunnya, buka tokonya, habis itu nanti saya cek. Sip? Oke, mantap. Ada yang mau bertanya? Tanyalah teman-teman, saya kasih waktu 5 menit. Tanya lagi nih Bang Jos, tanya lagi nih. Boleh. Kalau produk kita udah ada ulasan, Ya. tapi stoknya kosong, lebih baik dihapus apa tidak? Kalau sebetulnya kan gini, kalau misalnya produknya udah ada ulasan, walaupun dia kalau dia kosong, logikanya simple. Orang mau beli kan udah nggak bisa kan harusnya. Nah, Iya. tapi dulu saya ada gamblingnya lah gitu. Gamblingnya itu maksudnya gini, sayang banget ya kalau produknya ini dihapus, jadi hilang dari dilihat orang. Kan gitu ya. Padahal udah ada reviewnya, udah ada bintangnya di situ. Sayang dong. Gimana caranya? Nah, gamblingnya saya itu adalah saya isi satu stoknya, satu. Tujuannya adalah kalau ada orang yang belinya itu nggak langsung banyak. Dia cuma bisa beli satu. Nah, kalau dia beli satu, saya masih bisa berani nawarin yang lain. Paham nggak? Ya kan? Contoh Betul. nih, Betul. Iya, jadi ukuran sama, ya kan? Bahan sama, jahitan semua sama, semuanya sama pokoknya. Cuma beda di motif, cuma beda di warna. Biasanya kalau kita memelas-melas sambil telepon gitu kan, halo ya Kak, aduh minta maaf ya, nah, ini barangnya sama semua, pokoknya cuma beda motifnya aja. Gitu. Mereka bisa aja dan mau aja untuk oh ya udah deh gitu. Walaupun ada juga yang maki-maki kita, dasar kamu ini jualan gini, nah, ya ada aja gitu loh. Ya. Ini sih Bang, ini kejadian baru tadi. Oke, kenapa? Jadi udah ada ulasan. Ternyata dia mesen. Iya. Barangnya nggak ada. Wah pusing saya. Nah, jangan pusing. Telepon, lalu katakan, cari dulu ya. Cari dulu yang kira-kira mirip. Itu kan? Cari yang mirip. Bila perlu sama cuma, Bapak jualan apa? Pak Islo jualan apa? Halo. Busana muslim. Nah, busana muslim. Busana muslim. Iya, itu mah gampang. Itu mah tinggal pinter-pinter ngecap doang itu Pak. Aduh Bunda, ya kan? Iya kita minta maaf nih, karena memang kemarin banyak yang laku. Tiba-tiba ludes aja, kita juga nggak sempat ngupload update stoknya. Tapi tenang aja Bunda, ini masih ada yang lain motifnya.
barangnya sama, bagus, bahannya sama, bagus, cuman beda motifnya. Kayak gitu Pak. Pokoknya mostly sebagian besar yang namanya baju itu bisa sekali diakalin dengan bahan sama, jahitan sama, kualitas sama, cuman beda motif. Ya, itu kata kuncinya. Baju, kaos, nah itu. Ya, sama itu, bisa. Oke? Ya, oke. Mantap ya. Oke, sip. Tapi kalau sepatu rada susah teman-teman. Apalagi yang cewek. Nah itu saya udah buktiin sendiri. Ah, saya nggak mau, pokoknya maunya yang itu. Saya nggak suka yang pink. Saya pikir-pikir, kenapa perempuan nggak suka pink gitu kan? Adanya pink nggak? Nggak, saya maunya yang kuning gitu. Pernah kejadian tuh, kuning gitu. Garuk kepala juga saya. Tuh, akhirnya batal gitu, ada aja. Tapi teman-teman nggak usah gimana-gimana juga ya. Ada loh yang pembeli itu kan raja ya teman-teman ya. Jadi biarinlah maunya mereka gitu. Kalau batal ya bilang, kalau batal nih teman-teman, kalau batal bilang aja supaya dia yang batalin gitu. Oh iya Kak, minta maaf ya, memang barangnya udah habis. Nah kalau kakak mau batal, ya silakan minta tolong dibatalin aja ya Kak. Ntar dia yang batalin. Gitu. Bedanya di mana, Bang? Kalau dia yang batalin sama kita yang batalin. Gini, sebenarnya yang namanya batal, pasti Shopee akan cari tahu siapa yang salah. Karena nggak mungkin nggak ada yang salah. Contoh ya, Bapak stoknya habis, tiba-tiba konsumen batal. Dia bisa batalin, nanti dia pilih alasannya. Contoh ya, stok habis dari penjual. Itu Bapak tetap yang salah. Walaupun Waduh, dia yang iya. batalin, Bapak tetap yang salah. Iya, karena ada alasannya. Jangan macam-macam. Iya, saya pernah lihat. Dulu nggak ada. Pokoknya kalau dia batalin, dia salah itu. Sekarang makin ditingkatkan. Dia batalin, jangan-jangan nih kerjaannya penjual nih nggak bener nih. Nah bener, ada alasan sekarang. Nah kita yang batalin, mau apapun alasannya, ya kita yang salah. Oh gitu, baru tahu saya. Iya, hati-hati ya teman-teman. Dan batal itu kategori pelanggaran yang cukup fatal. Oh. Fatal. Kalau terlambat, enggak. Kalau terlambat itu kan cuman waktu, tapi kirim. Tapi kalau batal jangan main-main. Bisa kena poin penalti batal itu. Saya udah ngalamin. Jadi teman-teman jangan sampai batal. Makanya misalnya nih ada orderan masuk, cek dulu stoknya. Wih kosong. Jangan langsung chatting. Jangan. Ambil nomor telepon kan ada kan? Nah, ambil nomor teleponnya, telepon bagus-bagus, telepon ramah-ramah, jangan ngegas Anda. Anda ngegas dikasih gas balik Anda. Jangan. Kalau saya dulu teman-teman gini, bagaimana supaya barangnya laku, dia happy, terserah dia nanti maki-maki saya. Terus kita ngomongnya di bawah terus gitu, rendah terus. Halo Bunda, aduh ya kita dari Shopee tokonya ini, minta maaf nih sebelumnya Bunda, gini. Wah ngecap betulan. Makanya teman-teman Anda semua kalau bertanding sama saya untuk ngerayu, boleh, saya berani saya beneran. Ada pengalaman. Ya. Bang mau tanya Bang. Ya boleh, silakan. Begini Bang. Kalau kita udah pesan ke supplier, ya. Terus kita salah alamat tapi belum dikirim, dibatalin lagi, terus beli lagi, itu kena poin penalti nggak? Supplier, Mas Ali belinya ke supplier dari mana? Saran saya buat teman-teman yang dropship, belinya ke supplier itu dari WA. Ya. Iya. Jangan saya lewat marketplace lagi Bang. Enggak, jangan teman-teman. Nanti Anda bermasalah loh. Iya, di kemudian hari Anda bisa bermasalah itu. Makasih Bang. Ya. Jadi langsung ya, makanya teman-teman cari suppliernya itu yang benar-benar mereka mau kerjasama gitu. Ada kok yang mau kerjasama, itu ordernya kita dari WA.
Itu enak banget loh kalau bisa misalnya mereka bilang, oh iya boleh order dari WA. Itu enak banget tuh. Kita kayak order biasa pesan ini. Kasih resinya kasih ke mereka. Jadi mereka yang nempelin resinya. Paham nih? Ya, udah. Terima kasih, Bang. Sip. Paham, Bang. Saya tegaskan yang sekali lagi. Makanya teman-teman kalau cari supplier yang memang benar-benar bisa diajak kerjasama. Itu kuncinya. Dropship itu sebenarnya ibarat kata gini ya. Memang nasibnya di ujung tanduk teman-teman. Udahlah. Saya udah ngalamin itu. Suka-suka dia istilah kata nih ya. Dia senggol dikit gini. Jatuh kamu gitu. Selesai. Gitu. Jadi makanya saya lebih cenderung untuk nyaranin teman-teman. Cari supplier yang bisa diajak kerjasama. Sehingga teman-teman enak ngordernya dari WA. Mereka punya admin sendiri gitu. Itu mantep itu teman-teman. Gitu. Itu yang kebanyakan orang juga malas untuk kerjasama. Karena ada ribet-ribetnya juga di awal. Coba aja Mas Fahmi kalau udah jualan misalnya sehari 30 gitu. Suppliernya langsung, iya Mas Fahmi, iya. Oke ya. Iya, udah. Siap. Siap ya. Oke. Bang, batas waktunya berapa hari sih Bang setelah pesanan di Shopee sekarang? 2 hari. Saran saya kalau bisa paling lambat 2 hari beresin pesanan. Lebih dari 2 hari ada nggak notifikasi kita kena pernyataan dari Shopee? Pokoknya kalau lebih dari 2 hari batal otomatis, itu kita yang salah. Batal otomatis itu kita yang salah loh. Hati-hati. Dan itu ingat ya teman-teman, batal itu termasuk berat, pelanggaran berat itu. Karena kita kan seperti gini loh Pak Eslo. Anda dikasih peluang, nih Pak Eslo dapat orderan. Sehari nggak kirim, 2 hari nggak kirim. Lah maksud kamu apa? Akhirnya dikasih ini ya kan, kasih martil ya kan, tok. Gitu. Jadi batal itu termasuk pelanggaran berat gitu. Karena mereka kasih peluang ke kita. Sip? Itu pembatalan yang sudah diproses kan ya Bang? Kenapa? Pembatalan yang sudah diproses kan ya? Iya, pembatalan yang memang udah terjadi gitu, yang udah diproses. Kalau yang misalnya baru memilih COD, terus kita belum atur pengiriman, kemudian konsumen membatalkan nggak masalah kan ya? Oh itu nggak masalah. Siapanya yang batalin? Tetap siapa yang batalin? Dari pembelinya, misal alasannya pengen ganti orderan atau apa gitu. Oh nggak masalah. Ke kita nggak masalah. Ke kita nggak masalah. Iya bagus tuh pertanyaannya. Jadi si pembeli batalin, dia pilih COD atau apalah gitu. Tiba-tiba baru sejam atau 2 jam dia batal, terus kemudian dia pingin ganti orderan. Nah itu urusan dia tuh. Urusan dia tuh sama Shopee. Ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, silakan share link tokonya yang udah punya toko di grup supaya nanti saya cek satu-satu, kemudian saya akan evaluasi yang ini butuh ini, yang ini butuh ini, supaya teman-teman lebih mantap lagi tokonya depannya ya. Silakan share di grup. Untuk hari ini cukup. Kalau ada pertanyaan tanya di grup aja langsung. Sip. Nanti video yang ini saya akan upload, terus kemudian saya kirimin juga di grup atau di member area. Jadi teman-teman bebas sekali untuk belajar. Sip. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Tetap jaga kesehatan. See you. Bye-bye. Bye.